Pertama saya menanyakan, coba kalian bayangkan sebuah negara tanpa nilai-nilai dasarnya, apakah bisa maju atau enggak? Nah, bagi semuanya, kita dari kelompok 5 dari kelas 10L di pelajaran PKN ingin presentasikan tentang peran nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pembangunan nasional. Nah, saya introduksi dulu. Saya Oliver. Mas Evan. Saya jadi nama saya Priscilla. Nah, mari kita mulai. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang semua yang kalian perlu tahu sebelum memasuki presentasi ini. Pertama, Pancasila kita udah semua tahu bahwa Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Nah, Pancasila ini diciptakan oleh pembangun-pembangun negara kita pada masa dahulu, yaitu pahlawan kita seperti Insinyur Soekarno atau Dr. Muhammad Yamin. Nah, tapi hari ini kita tidak membahas Pancasila sekedar hafalan saja seperti sila 1 itu keseluruhan bangsa, sila 2 itu keadilan. Tapi kita membahas Pancasila sebagai bagaimana nilai-nilai prinsip Pancasila menjadi dan membangun dasar dan fondasi sebagai pembangun ke masa depan. Nah, pertama untuk tahu bagaimana Pancasila dapat membangun fondasi untuk masa depan, kita harus tahu apa pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan industri, pembangunan sosial dalam segi kesehatan dan pendidikan, pembangunan budaya menjaga integritas sosial dan kultur, pembangunan politik menjamin demokrasi atas negara lain. Nah, sekarang kita tahu bahwa pembangunan nasional tidak saja pembangunan secara fisik, tapi merupakan pembangun nilai-nilai utuh secara masyarakat secara total. Nah, masalahnya pembangunan nasional pada masa sekarang mengalami beberapa tantangan seperti kesenjangan sosial, kurangnya akses kepada pendidikan dan kesehatan baik maupun kerusakan lingkungan. Nah, ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tanpa nilai dasar nanti hilang arahnya. Nah, tidak hanya dari segi pembangunan, tapi juga dari segi nilai masyarakat yang tidak ada, seperti nilai kerjasama, nilai musyawarah, nilai persatuan, nilai keadilan, mereka tidak ada semua. Maka ialah hal penting untuk mementingkan dan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam hidup kita sangat penting dan sangat penting untuk diterapkan di hidup kita. Nah, di presentasi ini kita akan mendalami beberapa hal seperti bagaimana Pancasila dapat diterapkan untuk membangun negara yang lebih baik dan bagaimana prinsip-prinsipnya dan apa yang kita bisa lakukan untuk melanjutkan itu. Nah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip Pancasila. Jadi Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara, namun Pancasila juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional. Berdasarkan sila ke-1, maka pembangunan nasional ini harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, menjamin kebebasan beragama, dan menghindari korupsi. Dan berdasarkan sila kedua, maka pembangunan nasional ini harus bersifat adil dan untuk seluruh lapisan sosial masyarakat tanpa memandang diskriminasi dan juga tanpa adanya kekerasan. Berdasarkan sila ketiga, maka pembangunan nasional ini harus bersifat merata dan ke seluruh wilayah daerah tanpa memandang suku, agama, dan ras. Berdasarkan sila keempat, maka pembangunan nasional ini harus melibatkan seluruh masyarakat melalui proses musyawarah yang bersifat terbuka, demokratis, dan transparan. Yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional. Nah, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara ataupun pedoman dalam pembangunan nasional. Pancasila juga memiliki berbagai fungsi sebagai sumber hukum, perjanjian luhur, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembangunan nasional. Nah, yang pertama yaitu pemerataan dan percepatan pembangunan nasional. Indonesia memiliki beragam dan banyak sekali sumber daya alam.
namun sayangnya sumber daya alam tersebut belum digunakan secara maksimal dan belum disebar secara merata. Karena itu, dengan pembangunan nasional maka diharapkan dapat disebarkan ke seluruh wilayah dan segala aspek agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Yang kedua yaitu membangun kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah dan masyarakat wajib bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga segala aspek dapat maju, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ataupun infrastruktur. Yang ketiga yaitu mencerdaskan bangsa. Nah, pendidikan yang berkualitas dan merata dapat memajukan generasi selanjutnya yang dapat bersaing dan membantu memajukan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Untuk memiliki pembangunan nasional yang baik dan maju, maka diperlukannya sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik yaitu bersifat terbuka, demokratis, dan melibatkan seluruh masyarakat agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidangnya, yaitu yang pertama adalah bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi di pendidikan itu jadi pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membentuk pelajar-pelajar yang kritis, mandiri, dan juga religius. Jadi Pancasila ini harusnya dijadikan dasar sejak usia dini, bahkan hingga perguruan tinggi. Dan dalam IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, harusnya Pancasila itu dijadikan alat untuk mencegah dampak negatif dari globalisasi dan juga menjaga kepribadian bangsa. Kemudian ada bagian bidang pertahanan dan keamanan. Jadi Pancasila itu memperkuat jati diri nasional dan menjadi fondasi dalam menjaga kesatuan. Jadi nilai-nilai seperti persatuan dan juga keadilan kemanusiaan merupakan nilai-nilai penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kemudian Kemudian ada di bidang ekonomi, di mana Pancasila itu menjadi dasar atau landasan dari sistem ekonomi nasional, di mana pembangunan ekonomi itu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan keadaan sosial dan juga kemandirian. Dan program-program seperti penguatan UMKM, koperasi, dan juga subsidi itu merupakan prinsip yang mencerminkan gotong royong dan juga kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Yang terakhir yang akan saya bahas hari ini yaitu bidang hukum dan HAM atau hak asasi manusia, di mana Pancasila itu dijadikan sebagai dasar moral dan juga hukum yang menjamin hak asasi manusia. Dan di sini lembaga-lembaga seperti Komnas HAM atau Komnas Hak Asasi Manusia dan juga undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia itu digunakan untuk menjamin hak setiap warga negara yang adil dan juga beradab. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kenapa Pancasila dalam bidang kesehatan dan juga kesejahteraan. Jadi, kesehatan masyarakat merupakan suatu fondasi penting bagi kesejahteraan bangsa, yang dimana masyarakatnya sehat tentu mempunyai daya saing dan juga lebih produktif. Pancasila di sini menjadi sebuah pedoman agar pembangunan yang dilakukan ini dilakukan dengan adil dan juga merata, sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan juga sila kelima, yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu saja, tapi Pancasila di sini juga menjadi suatu landasan dasar negara, yang dimana pembangunan dalam bidang ini itu tidak hanya berlandaskan pada teknis, tetapi juga memperhatikan adanya keadilan dan juga kesetaraan. Lalu selanjutnya dalam bidang SDA dan kemaritiman, yang dimana Pancasila di sini juga menjadi suatu landasan dasar negara, yang dimana pembangunan yang dilakukan ini juga harus memperhatikan adanya keadilan, keberlanjutan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Selain ada pembangunan, ada juga bidang kemaritiman yang berarti terkait dengan memanfaatkan akan kekayaan laut dan juga kekayaan alam, yang dimana harus dilakukan dengan adil dan juga tanggung jawab. Pembangunan dilakukan hanya tidak boleh mencari keuntungan saja, tapi juga harus memperhatikan dampak ataupun manfaatnya bagi generasi zaman sekarang dan juga generasi masa kedepannya. Lalu pemanfaatan akan kekayaan alam dan juga kekayaan laut ini harus dilakukan dengan adanya sikap
persatuan dan juga kesatuan, sehingga semua kalangan masyarakat dapat menikmati hasil tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak penerapan Pancasila dalam bidang pembangunan nasional. Jadi yang pertama yaitu menjadi landasan etika dan moral, yang berarti bahwa Pancasila di sini menjadi suatu landasan moral sehingga tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua ada menjamin keadilan sosial, yang berarti bahwa pembangunan yang dilakukan ini merata ke semua kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga ada memperkuat persatuan dan kesatuan, yang berarti dilakukan agar tidak menimbulkan adanya konflik akibat dari adanya kesenjangan sosial. Lalu dampak negatif yang pertama yaitu interpretasi yang bervariasi. Kita tahu bahwa Pancasila di sini memiliki nilai yang filosofis sehingga bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang tersebut. Lalu adanya pelaksanaan tidak konsisten di mana adanya tindakan-tindakan seperti korupsi. Lalu terakhir adalah bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan di mana bisa digunakan oleh seorang penguasa sebagai alat kekuasaan. Padahal mereka sebenarnya mengatakan bahwa itu sebagai panduan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya saya akan membahas tentang kontribusi. Nah, kontribusi masyarakat yang akan saya bahas adalah kontribusi masyarakat dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional atau cita-cita Pancasila, yaitu kesejahteraan, persatuan, dan juga keadilan sosial. Nah, sebelumnya kontribusi masyarakat ini sangat penting untuk mencapai cita-cita tadi dan dapat dilakukan melalui hal-hal misalnya seperti gotong royong, kerjasama, dan juga partisipasi dalam berbagai bidang. Nah, pentingnya kontribusi masyarakat ini tercantum dalam sila-sila Pancasila, misalnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang-bidang untuk menciptakan keadilan sosial. Lalu ada juga pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang menekankan bahwa pembangunan nasional itu tidak bisa terwujud tanpa adanya rasa persatuan dan rasa toleransi. Kemudian ada sila kelima juga yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sila kelima ini menyampaikan dan menekankan pada kita bahwa semua warga di Indonesia itu berhak untuk menikmati hasil pembangunan itu dengan merata. Bisa dilihat di sini kesimpulannya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, dari materi yang telah kita jelaskan pada sebelumnya oleh teman-teman saya dan saya sendiri, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai kompas moral dalam pembangunan nasional. Nah, Pancasila ini sangat bermanfaat dalam pembangunan nasional dan bisa bermanfaat sebagai pemberi arah dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, maupun hingga bidang lingkungan. Selanjutnya, masyarakat itu tidak hanya sebagai penerima dari manfaat pembangunan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terakhir, Pancasila walaupun masih ada kekurangan dalam penerapan Pancasila, misalnya seperti tantangan dan kurangnya pemahaman, itu Pancasila itu tetap menjadi fondasi dalam mencapai cita-cita bangsa dan cita-cita Pancasila. Selanjutnya untuk saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami yaitu pendalaman materi tentang Pancasila yang dilakukan secara formal maupun non formal, misalnya pada sekolah, yaitu kegiatan pembelajaran PPKN, dan juga melibatkan masyarakat lebih mendalam dalam agar menjadi aktif dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan, dan juga bagi pemerintah atau penguasa pembangunan nasional itu disarankan untuk melakukan mengutamakan hak bangsa. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengar. Terima kasih.